Ya narik-narik batine wong lanang iku kudu nganggo tondo. Inara denger begitu bingung, tanda apa yang dimaksud sama mbahnya. Dijawab nih, tanda nopo mbah? Dijawab apa mbah murni nih, rambutmu nduk, rambutmu sing paling cedek karo awakmu kuwi. Selamat datang di episode 20. Bener juga ya apa kata orang tuh, kalau cinta itu buta. Jadi gara-gara cinta tuh orang jadi buta, ngelakuin tindakan yang tidak rasional lagi. Itulah yang dialami sama Inara. Di Pekalongan ada dua sejoli nih, namanya Inara sama Yuda. Hubungan mereka udah berjalan 2 tahunan, tapi karena satu dan lain hal, Yuda ini mulai menghindari Inara. Sementara di waktu yang sama Inara ini justru lagi ngebet-ngebet ya pengen dinikahin. Takut kehilangan lakinya ini, si Yuda ini, Inara lah pakai dukun. Dia pakai salah satu pelet yang disebut dengan jemcirepan. Kayak mana kelanjutan dari kisah Inara ini? Siapin kopi dan juga cemilan. Sini gue ceritain. Memulai cerita kali ini di tahun 2009 di Pekalongan. Kota Batik di Pekalongan. Di pinggiran kota Pekalongan di kabupatennya gitu ada sebuah pedesaan. Di desa ini ada satu rumah yang depan rumah itu ada warung. Bukan warung sembako ya, lebih kayak warung ngopi, warung tempat beli mie, makanan-makanan instan pinggir jalan gitulah. Nah, di warung kopi kecil ini dijaga oleh seorang perempuan gadis bernama Inara. Inara ini cuma tinggal dengan ibunya aja karena bapaknya sudah lama meninggal. Di tempat warung kopinya Inara ini jadi tempat istirahat orang yang zaman itu ngojek, zaman itu jadi orang antar surat pos segala macem. Pokoknya jadi tempat rest lah. Nah, di obrolan warung kopi gitu, orang kan sering nyeritain hal-hal yang mistis lah, cerita ngalor ngidul gitu lah. Nah, di sana itulah orang-orang sebagian tuh masih percaya dengan hal-hal yang begituan, pesugihan lah, pelet, pengasihan dan sejenisnya. Yang begitu-begitu itu masih berkembang di masyarakat sana. Gak jauh dari warungnya Inara ini adalah seorang pemuda namanya Yuda. Yuda umuran 25 tahun. Yuda ini gawe dia ini nganter surat, jadi tukang pos. Kalau sekarang, di zaman sekarang mungkin abang-abangan kurir. Zaman itu kan belum ada kan paket-paket, zaman itu surat lah. Si Yuda ini tiap hari nganter surat lah di sekitaran kecamatan dan kabupaten itu. Dan warung Inara inilah jadi tempat istirahat dia untuk ngopi. Karena udah sering tresno jalanan saka kulino, lama-lama si Inara sama si Yuda inilah punya satu hubungan pacaran lah mereka berdua. Pokoknya hari-hari di mana Yuda ini ngerasa capek dengan kerjaannya, ya dia baliknya nggak ke rumah, dia baliknya ke tempat Inara inilah istirahat sekalian pacaran gitu. Hubungan mereka sudah berlangsung lumayan lama tuh sekitar 2 tahunan lah. Ya kayak pasangan sejoli pada umumnya di umur-umuran itu gitu ya. Di umur-umuran itu tuh untuk cowok tuh hidup tuh baru dimulai, tapi untuk perempuan itu tuh garis start gitu loh. Pengen cepet-cepet ke jenjang yang lebih serius, pernikahan. Apalagi menurut Inara hubungan kita ini udah 2 tahun mas, mau dibawa kemana lagi gitu selain pernikahan. Ngebet lah si Inara nih pengen nikah sama si Yuda. Tapi nikah itu kan bukan soal yes or no gitu kan. Menurut Yuda banyak yang harus dipertimbangkan, mulai materi dan segala macem. Karena menurut Yuda dari hasil dia kerja ini tabungannya belum cukup lah untuk bisa menikahi Inara hari itu juga tuh. Di pertengahan bulan September 2019. Jadi warungnya Inara kan bukan lumayan sampai malam gitu. Jadi sore ke malam tuh masih buka. Jadi kalau setiap hari Minggu weekend gitu, walaupun si Yuda ini masih tetap gawe, tapi malamnya dia pasti lanjut nganjang, dia lanjut ngapel di warung kopinya Inara. Di hari itulah dia ngobrol sama Inara. Di obrolan itu keselip si Inara, apa yang dirasain sama dia nih diungkapin sama si Yuda. Mas, kita nih pacaran udah 2 tahun mas, Riko gak pengen nikahi aku po gitu, yang diucapin sama Inara. Si Yuda dengan pertanyaan itu diam, dia bingung, gak bisa ngejawab karena gak bisa ngasih kepastian kapan gitu loh. Nah, diamnya si Yuda ini yang bikin si Inara jadi overthinking. Banyak pikiran, kenapa Mas Yuda ini kok ajakin nikah malah diem gitu. Apa dia ini jangan-jangan ada yang lain atau apa, itulah yang dipikir nama Inara. Mikirnya kemana-mana dia. Dan sayangnya setelah obrolan malam itu, mulai di hari besok dan seterusnya, Inara ngerasa kalau Yuda ini mulai berbeda.
biasanya sering mampir nih Mas Yuda kalau habis gawe gitu. Ini nggak mampir. Dalam seminggu biasanya bener-bener tiap hari mampir. Ini nggak kayak hari ini mampir, besok enggak. Random, kadang 2 hari nggak mampir sama sekali. Zaman itu teman-teman belum ada WA atau BBM pun belum ada. Ya ada mungkin tapi di kalangan atas lah. 2009 tuh orang pakainya SMS lah. Nah, kecurigaannya Inara ini makin menjadi-jadi gara-gara biasanya kalau toh nggak mampir, tapi Inara kebetulan dari warung itu ngelihat si Yuda nih lewat ngantar surat, dipanggil itu pasti melipir gitu loh. Ini beberapa kali si Yuda lewat itu dipanggil sama Inara tuh labas aja. Bahkan kadang-kadang gak ditengok. Makin tambah banyak pikiran lah si Inara. Udah aja si Inara nih mulai banyak pikiran begitu. Ada satu waktu ibunya Inara lah, karena kan udah mulai berubah gak kayak biasanya, pasti ibunya juga kerasa. Ditanya lah sama ibunya Inara, "Duk, kok Masmu nggak pernah mampir sini lagi, Mas Yuda? Biasanya tiap hari mampir sini." Inara yang lagi banyak pikiran tadi nggak bisa jawab apa-apa, cuman nggak tahu juga sih Bu, mungkin capek atau apa gitu makanya nggak mampir ke sini. Padahal dia ngejawab gitu sambil dalam hati itu ngerutu gitu. Kenapa nggak mampir sih bocah ini gitu? Nggak cuman itu aja. Zaman itu kayak yang gue bilang tadi, komunikasinya pasti pakai SMS gitu kan pacarannya. Biasanya kayak namanya orang pacaran kan panjang kali lebar gitu ya, paragraf untuk paragraf. Nah yang dirasain Aminara nih, aku chat panjang kok jawabannya singkat-singkat gitu. Jadi dingin, Mas Yuda nih jadi cuek. Sampai ada satu waktu Yuda nih sempat mampir di warung kopinya Inara ini. Mampirlah ke sana untuk beli rokok. Tapi biasanya kalau habis beli rokok gitu duduk dulu, habis itu ngobrol atau apa. Ini enggak, dia habis beli rokok cuman ditanya aja sama Inara, "Kayak kerjanya Mas Yuda lagi repot banget ya," gitu. Si Yuda cuma jawab, "Ya lumayan," gitu. Gak mampir gak apa, habis beli rokok terus cabut. Makin kepikiran lah si Inara. Awalnya Inara ini coba untuk memaklumi, mungkin memang Mas Yuda ini lagi repot lah atau lagi capek, jadi gak ada banyak waktu buat ngobrol sama aku nih gitu yang dirasain sama dia. Cuman makin hari sikap dinginnya Mas Yuda ini makin kerasa. Ada satu waktu Inara ini lagi ketemu sama kawannya namanya Lita. Lita ini ngasih tahu ke si Inara, "Tempo hari aku lihat Masmu boncengan nama perempuan loh. Tak pikir itu kue loh. Tapi Pak, aku lihat dari belakang terus pas ku tegur ternyata kok bukan kamu. Makanya aku ngomong nih sama kamu nih. Dia pergi sama siapa?" Soalnya menurut Lita juga nggak familiar sama orang yang dibonceng sama Mas Yuda ini. Inara yang udah dari awal tuh udah banyak pikiran gitu denger kabar dari Lita ini, kaget dia. "Yang bener sih kamu Lit, kamu yakin gak salah lihat kan?" "Enggak, aku beneran gak salah lihat. Bener-bener itu Mas Yuda yang dibonceng, tapi aku gak kenal. Makanya aku tanya, aku kira itu kau." Mulai dari sinilah semua overthinkingnya si Inara ini mulai numpuk gitu lah. Dia mulai mempertanyakan hubunganku sama Mas Yuda ini mau dibawa kemana sebetulnya. Mas Yuda ini kalau ada apa-apa kenapa gak cerita? Dia capek sendiri lah pokoknya. Tapi ternyata malam setelah si Lita sama Inara ini ketemu, malamnya si Yuda itu mampir lah ke warung kopinya Inara. Di malam itu suasananya dingin. Inara tuh penasaran pengen nanya tapi nggak mau nambah masalah jadi ribut nantinya. Udah jarang-jarang aku ketemu Mas Yuda, sekalinya ketemu ribut tuh enak juga kan. Nggak ditanya sama dia. Tapi malam itu cuman sedieman aja, anyep aja lah pokoknya. Yang pasti hatinya si Inara ini ngerasa kalau Yuda bener-bener udah berubah. Malam itu udah bener-bener beda betul lah. Beberapa hari setelah pertemuan malam itu, Yuda nih kayak makin ngehindar dari Inara. SMS gak dibales, udah jarang lagi mampir ke warungnya Inara. Sebatas beli rokok atau apa itu udah gak pernah lagi. Terus sekalinya gak sengaja ke papasan atau ketemu gitu, buru-buru pengen cepet cabut, kayak seakan-akan gak mau lama gitu loh ketemu sama Inara. Makin menjadi-jadi apa yang dipikir nama Inara. Dia mulai berpikir, apa Mas Yuda ini punya yang lain selain aku gitu. Apa yang dibilang sama si Lita ini betul gitu. Kalau toh enggak, aku ada salah apa Mas Yuda ya. Di titik ini Inara ini udah antara sakit hati tapi pengen dilepas juga nggak bisa, karena dia udah yakin betul, dia udah menetapkan pilihannya kalau aku nih mau nikahnya sama Mas Yuda aja, nggak mau yang lain lagi lah. Tapi Gayu nggak bersambut, si Yudanya nggak ngerespon yang sama kayak si Inara ini loh. Tapi Inara takut betul dia ditinggal sama si Yuda. Apalagi kalau diingat-ingat lagi hubungan mereka kan bukan hitungan bulan aja, udah tahun-tahunan lah. Harusnya kan ya endingnya harusnya menikah gitu, tapi ini malah enggak. Sampai ada suatu malam si Inara nih lah, karena udah banyak yang dipikirin, dia overthinking. Ini kalau nggak cerita sama siapa nanti gak bisa lah dia ngebedung sendiri. Nah si Inara inilah punya kawan ini kayak tetangga aja lah, tapi bukan saudara, bener-bener kenal, emang udah gede aja. Namanya adalah Mbak Santi 36 tahun ini, kayak
kalau kita nih abang-abangan gitu lah, mbak-mbakannya si Inara. Diceritain semua yang dialami sama Inara, yang ada di hati dia nih ceritain semuanya sama Mbak Santi ini. Karena menurut Inara ya kalau cerita sama yang lebih tua gini, aku pasti dapat masukan lah, hubunganku ini harus gimana gitu. Dijawab lah sama Mbak Santi ini. Aku yakin betul loh kalau si Yuda ini berubah gitu. Dibantuin lah masih Mbak Yanti ini. Di desa sebelah di desa sebelah itu ada orang yang bisa ngelihat. Inara denger Mbak Yanti ngomong gini bingung. Lihat apa tuh Mbak? Ya gitu ngelihat pasangan gitu namanya kayak pengasihan gitulah. Itu yang dikasih tahu sama si Santi ke Inara. Nah Mbak Santi setelah ngasih saran itu, Inara kan terus diam gitu ya. Dia tuh diamnya tuh diem bingung gitu, diem bingung antara masalahnya sama apa yang dia omongin Mbak Santi ini lagi dicerna pelan-pelan gitu. Nah Mbak Santi nih ngeliat Inara bingung kayak tadi tuh, sudahlah nggak usah lah Ra. Kalau nggak usah. Kalau misalkan kamu nggak yakin nggak usah Lando gitu. Tapi si Inara denger Mbak Yanti ngomong begitu malah kayak disentil itu lah adrenalinnya. Ya emang kenapa tuh Mbak? Soalnya Ra yang begini ini nggak bisa buat main-main gitu loh. Dengar omongannya Mbak Santi ini, Inara tuh mulai keinget, dia mulai familiar. Di warung kopi dia ini kan sering dipakai mama bapak-bapak buat ngobrol gitu lah. Dia keinget dengan obrolan bapak-bapak tuh pernah ngobrolin soal jemput sirapan. Pertama kali Inara denger itu dulu cengengisan antara nggak percaya gitu loh. Tapi ya itulah manusia kalau udah di situasi-situasi tertentu tuh mulai tidak rasional mikirnya. Di situasi ini sarannya dari Mbak Santi ini sama Inara tuh dicerna pelan-pelan. Kayaknya iya aku coba apa ya, tapi aku ragu gitu loh. Tapi semua keraguannya Inara ini langsung kebantah ketika dia ingat kalau Yuda ini udah nggak lagi sama dia. Nah gara-gara itulah si Inara ini mantap, dia mulai memantapkan pilihannya, ngasih jawaban ke Mbak Santi. Mbak Santi tadi nggak sampai kepikiran kalau si Inara ini bakal iya loh dia. Karena khawatir Mbak Santi lah ngingetin sama Inara, kamu bener Ra, mau serius minta tolong sama orang itu gitu malah Mbak Santi yang nanya gitu, padahal dia kan yang nyaranin kan. Iya yakin aku Mbak gitu. Soalnya gini Ra, kalau kamu udah minta tolong sama orang itu, kamu harus benar-benar yakin, nggak boleh setengah-setengah. Dengar itu Inara langsung gitu. Maksudnya apa ya maksudnya Mbak Santi setengah-setengah? Dia takut kelabasan aja gitu yang dibayangin sama si Inara. Tapi semuanya ditepis karena pilihannya nggak banyak antara kalau nggak lakuin ini nanti Mas udah hilang, itu aja yang dipikirin sama dia. Pulangnya pertemuan si Inara sama Santi ini sampai rumah tuh si Inara masih kepikiran terus sampai satu waktu dimantepin lah pilihannya si Inara ini. Pamitlah dia sama ibunya untuk pergi, tapi dia nggak bilang pergi kemana. Perginya Inara ini ke tempat yang udah dikasih tahu sama Mbak Santi itu. Pakai motor si Inara pergi ke tempat yang dimaksud sama Mbak Santi. Waktu itu Mbak Santi cuma nitip pesen. Pokoknya di desa ini Ra, ini masih kental banget lah rumah-rumah di sana tuh, kamu pasti begitu masuk sana tuh udah langsung nggak bakalan salah lagi lah, karena rumah-rumah di sana tuh rumah-rumah lawas gitu loh. Terus nanti tempat rumah yang ku maksud ini ada di paling ujung. Patokannya di depan rumah itu ada pohon mangga gede. Jalan tuh si Nara pakai motor dia itu jam 17, berarti jam 5-an gitu. Jam 5-an tuh sampai lah dia nemu, oh ini apa yang dimaksud sama Mbak Santi ya. Ada pohon gede, pohon mangga gitu, paling ujung. Di belakangnya ada bangunan rumah, udah pasti ini. Diparkirlah tuh motornya Inara di samping pohon mangga itu. Ragu tapi dia, ini pintu rumahnya kebuka, gak kebuka semua gitu, kayak kebuka separuh gini, tapi kayak gak ada kehidupan gitu. Tapi ya sudah nekat lah si Inara untuk ngetok. Diketok pintu itu, Assalamualaikum, permisi gitu. Gak ada jawaban. Diulang lagi beberapa kali sama Inara, keluarlah perempuan mungkin umurnya sekitar 70 tahunan dari dalam. Oh ada tamu, masuk sini Ndu. Mbah gitu. Masuklah si Inara ke rumahnya mbah-mbah ini. Tapi yang dirasain sama Inara tuh begitu masuk tuh gelap, terus apa ya, furniture tuh klasik gitu loh, kayak kursi-kursi dari kayu segala macam, tapi hawanya tuh nggak enak gitu. Belum lagi yang dirasain sama Inara nih, baunya tuh wangi-wangian ini loh, kayak minyak-minyak gitulah. Duduk dulu sini Nduk gitu yang diucapin sama mbah-mbah ini. Ya gue lupa kasih tahu namanya adalah Mbah Murni. Umurnya kayak gue bilang tadi lah 60-an gitu. Setelah itu duduklah si Inara ini sama mbah itu berdua. Yang pertama kali diucapin sama mbah itu tuh, ada perlu apa Nduk? Kok kamu kesini wajahnya murung gitu, kayak orang kelangan. Ini kayak bener-bener tahu apa tujuannya dari Inara ini masuk gitu loh. Bener-bener nekat ke dukun dia jadinya. Gak basa-basi, Inara lah langsung mengutarakan tujuan dia ke sana tuh apa. Niki mbah, aku nih mau nanya soal hubunganku sama pacarku gitu yang diucapin sama Inara.
Mbah itu seakan-akan udah tahu apa yang ada di palanya Inara. Sing jenenge Asmoro kuwi yen wis kendor susah ditarik meneh. Denger omongan itu Inara cuman nganggukin kepala aja gitu, karena dia udah mantep betul pilihan dia mau ke situ. Nggih Mbah, pokoknya saya cuman pengen pacar saya ini balik. Dipancing lah sama Mbah Murni ini. Lah ya menurut reso balik kalau cara biasa piye? Mbahnya tuh nanya gitu tuh sambil senyum gitu, serem gitu loh pokoknya. Dijawab lah sama Inara, dia udah bulutin tekad dia kan. Pakai cara apapun lah Mbah, pakai cara apapun lah aku sendiko dawa aku ikut. Mbah Murni denger jawaban si Inara begitu, cuma narik napas sambil senyum dia, kayak seakan-akan memang udah tahu gitu loh pancingan dia ini bakal dijawab begini sama Inara. Ya narik batinnya wong lanang, iku kudu nganggo tondo. Ah, Inara denger begitu bingung, tanda apa yang dimaksud sama mbahnya? Dijawab dia, tanda nopo Mbah? Dijawab sama Mbah Murni ini, rambutmu nduk, rambutmu sing paling cedek karo awakmu kuwi. Paling deket apa? Bingung lah Inara nih. Ya karena Inara cuman bingung ya, cuman dianggukin apa yang diminta sama Mbah Murni lah, ngangguk sih Inara. 7 helai nduk, 7 helai sing seko ngesor. Denger itu kan Inara kaget ya. Nyuwun sewu Mbah, ngopo harus rambut iku Mbah? Amarga rambut kuwi gampang diiling karo roh. Apa meneh sing paling cedek iku kan karo awakmu iku. Dapat jawaban itu, di dalam hatinya si Inara ini mulai ada kebimbangan dia. Dia mulai sadar betul kalau apa yang sedang dia obrolin berdua ini sudah kelewat batas gitu. Ini kayaknya gak gini deh harusnya gitu. Ya pokoknya bertentangan batin gitu lama dia. Tapi setiap dia keinget sama Yuda, hilang aja akal dia kayak, ya wes lah gitu lah, gas lah gitu intinya. Apapun bakal si Inara lakuin demi Yuda ini bisa pulang, bisa balik lagi di pelukan dia inilah. Di tengah-tengah kebimbangannya si Inara ini, Mbah Murni tadi nyeletuk lagi. Tapi kowe yakin kan do bimbang? Soale yen perjanjian iku wis disepakati, kowe kudu siap karo konsekuensine. Mbah Murni juga minta sama Inara barang yang sering dipakai sama si Yuda nih apa gitu. Si Inara lah kepikiran, ada satu hari topinya si Yuda ini waktu lagi ngopi di warung kopi dia ini ketinggal di sana. Ah iya, ini nih yang aku pakai nih. Topi itulah yang akhirnya dipakai sama Inara. Karena menurut Mbah Murni 7 helai tadi itu harus nyambung sama tanda ini. Topi itulah yang dimaksud sama Inara. Setelah sepakat dengan semua perjanjian dia dengan Mbah Murni ini, jam 19, jam 7-an gitu pulanglah si Inara ini ke rumah. Sampai rumah ini ketetapan hatinya Inara ini mulai goyah dia. Duduk dia mandi lah segala macam bersih-bersih. Duduklah dia tuh di kasur tuh sambil mikir. Duduk dia merenungin itu beberapa menit gitu sambil tangannya tuh gemeteran gitu. Tapi meskipun si Inara ini ragu, semua yang diminta sama Mbah Murni hari sore tadi itu dilakuin lah sama Inara malam itu. Disiapin semuanya. 7 helai termasuk topi yang dia maksud punya Yuda tadi. Setelah semuanya disiapin sama Inara, dimasukinlah semua syarat itu, dibaluri sama kain putih. Nggak tahu lah tuh kain putih itu mungkin kain kafan atau apalah. Setelah itu dimasukinlah ke dalam plastik, disimpanlah sama Inara ini di dalam tas. Besok harinya si Inara ini mampir ke warung dia untuk ngambil topi yang dimaksud itu. Udah kekumpul kan? Topi udah ada, yang tadi malam disiapin itu udah ada dalam tas, udah dikumpulin semuanya, diantarlah semua persyaratan itu ke rumahnya Mbah Murni. Balik lagi Inara ke sana. Sampailah si Inara ini ke rumahnya Mbah Murni, semua persyaratan itu dikasih sama Mbah Murni. Gak banyak cang-cincong lah, diterima aja, gak banyak percakapan deh itu. Tapi Mbah Murni nerima itu tuh sambil senyum-senyum gitu loh, creepy banget. Sedapatnya barang yang diantar sama Inara ini sama Mbah Murni, 7 helai tadi itulah dimasukin ke botol. Ditanya lama si Inara nih, botol apa nih Mbah? Iki wangian duk, tapi itu parfum. Ojo mbok pikir kalau ini bentuknya parfum. Setelah selesai tuh semuanya dimasukin ke botol itu, botol kecil itu dimasukin lah sama Mbah Murni ini ke dalam kendi dari tanah gitu loh. Dimasukin ke kendi itu, habis udah komat kamit dia tuh mau baca apa lah nggak jelas. Pokoknya sampai nggak kedenger gitu loh. Inara aja gak bisa denger Mbah Murni ini ngomong apa gitu. Selesainya ritualnya Mbah Murni ini, yang dari kendi tadi tuh diambil, yang dari botol tuh kan airnya, diusaplah air itu ke topinya si Yuda. Gak banyak ritual di pertemuan kali ini, gak banyak, cuman itu aja. Habis itu topi itulah dikasih sama Mbah Murni ini ke Inara. Sambil Mbah Murni ini pesan, wes nduk, tinggal nunggu dheweke ngrumangsa kepincut meneh. Selesainya dari sana Inara lah pulang membawa topi itu. Topi itu dibawa pulang sama Inara ini dititipin lah sama kawannya si Yuda
Karena menurut Inara ini udah susah kali aku nih ketemu sama Mas Yuda nih. Mampir juga pernah dititipin sama temen nongkrongnya si Yuda. Dan bener aja 3 hari setelah hari itu, sore gitu habis asar, Inara lagi bantuin beres-beres sama ibunya lah di warungnya. Kedengeran suara motornya Yuda. Inara tahu betul kalau itu suara motornya si Yuda. Berhentilah motornya si Yuda di sana, duduk di tempat biasanya Yuda duduk di warungnya si Inara. Betul aja, ternyata yang disamperin sama si Inara betul ternyata si Yuda yang datang. Ditanya lah sama si Inara, "Wes serampungan Mas kerjaannya?" "Orando masih ada tuh. Tapi karena aku lewat sini sekalian aja aku tak mampir ngopi." Itu yang dijawab sama Yuda. Dalam hatinya si Inara, kena kamu gitu dia. Soalnya Inara nih ya tahu betul dia hari itu harusnya nggak ada rute yang lewat warungnya si Inara. Jadi ngibul lah nih si Yuda. Senyum gitu dalam hati Inara tuh seneng banget dia. Tapi setiap diperhatiin sama Inara, Mas Yuda ini gelagatnya aneh gitu, kayak orang linglung, bingung gitu, gelisah aja bawaannya. Ditanya lah sama si Inara, "Apa tuh Mas?" Enggak apa-apa, dia cuma pusing aja." Itu yang dibilang sama si Yuda. Inara ini curiga tapi dia yakin betul kalau ini tuh efek dari aktivitas dia sama Mbah Murni kemarin. Nah buat mastiin, buat make sure, ditanya sama Inara, "Sejak kapan Mas mulai sakit kepala begitu?" "Gak tahu dong, kayak dari kemarin lah." Nah, Yuda ngejawab itu tuh sambil pegangin leher gini loh. Tapi pegang-pegang leher ini peganglah topi. Setiap si Yuda nih megang topi, Inara tuh deg-degan dia takut gitu lah. Tapi si Inara berusaha untuk santai aja, takut ketahuan. Tapi itu gak ada yang tahu juga kan selain dia. Hari itu gak kayak biasanya. Apalagi beberapa minggu terakhir kan Yuda gak pernah mampir kan. Hari itu Yuda nih udah tahu kerjanya belum selesai, mampir di warung kopinya Inara ini sampai sore. Gak pulang-pulang, gak beranjak-beranjak dari situ lah. Besok harinya sama nih, gak ada angin, gak ada hujan, gak ada WhatsApp gitu juga enggak gitu ya. Inara tuh gak minta kalau Yuda buat datang gitu. Jam 9 pagi banget nih, Yuda tuh udah nongkrong di warungnya si Inara. Inara ngeliat Yuda datang pagi-pagi gini, senang dia sebetulnya, tapi bingung dia. Itu kayak belum yakin sama hasilnya dia ini loh. Ditanya lah sama si Inara ini, "Kamu gak kerja Mas pagi-pagi gitu udah di sini?" "Enggak, aku kerja tadi, ini belum selesai juga. Tapi waktu baru ngantar 1 surat nih udah capek lah, pokoknya palanya pengen kesini." Inara mah senyum-senyum, dia bunga betul hati dia tuh. Tapi di dalam hati Inara tuh seneng tuh, penasaran gitu loh. Ditanya lagi untuk ketiga kalinya dia mastiin, biar dia tuh nggak salah paham. Takutnya cuman perasaan dia lagi nih gitu. Ditanya lagi sama Inara, "Kamu nih sekarang sering kesini loh Mas, tapi setiap kesini kok alasannya selalu pusing terus, kenapa sih?" "Gak tahu aku Dok, pokoknya setiap jauh dari tempat ini tuh rasanya kepala aku pusing banget." Inara denger itu seneng banget, tadi dia tuh bunga kali dia. Boljuk boleh dijemput. Sejak hari itu yang dirasain sama dia tuh kayak baru pacaran seminggu gitu loh, seneng-senengnya lah pokoknya mah. Di malam harinya, waktu Inara tidur nih jam 2 tuh dia kebangun dia. Dia kebangun tuh karena kedinginan gitu lah, mau nyariin selimut. Pas dia bangun gini, loh kok bantal yang ku tidurin tadi gak ada gitu. Pindah bantal itu gak di kepala dia lagi. Yang ditemuin dia tuh ada di ujung kasur, di kaki tapi gak di kepala lagi. Nah karena zaman itu bantal Inara nih bantal di kapuk gitu. Jadi kalau abis didudukin kan kelihatan kan ya, kayak bekas gitu kan. Nah yang dilihat sama Inara tuh bantalnya pindah ke bawah di kaki gitu, tapi kayak bekas didudukin. Tapi udah gak pikir panjang lah sama dia. Habis itu lanjutlah dia tidur. Sampai di pagi harinya, waktu Inara ini mau aktivitas ke warung, beres-beres dulu di kamarnya ini. Waktu dia beres-beres kamar ini, dia lah nemu layar rambut gitu. Dia yakin betul kalau ini bukan rambut atas nih, ini rambut bawah nih. Tapi karena si Inara ini gak mau orang lain itu tahu, rambut yang dia temuin ini diberesin lah, diringkesin sama dia, disimpan baik-baik sama dia rahasia itu. Setelah beres-beresnya kamarnya si Inara inilah lanjut dia aktivitas kayak biasa, nungguin warung sama ibunya. Hari itu tamunya tuh lumayan banyak gitu loh, yang pelanggannya ibunya lagi lumayan banyak. Jadi tutupnya lebih malam dari hari biasanya. Udah capek betul hari itu. Udah selesai semuanya, udah sepi, gak ada pelanggan segala macam lagi. Ditutup warung itu, aduh diberes-beresin aja warungnya, ditutup. Yang diucapin sama ibunya Inara, diiyain sama Inara, diberesin segala macam warung terus ditutup. Sebelum Inara ini nutup warung ini, dari dalam warung ini sebelum nutup warung ini, dari kejauhan tuh kelihatan ada sosok laki-laki di bawah tiang lampu. Diperhatiin betul, siapa ya malam-malam jam segini nih, diem aja lagi gitu. Ternyata pas dimet-met nih gitu, ternyata Mas Yuda. Karena Inara yakin betul kalau itu adalah Mas Yuda pujangga dia ini, disamper sama dia, dipanggil lah. "Mas Yuda, ngapain kamu di situ?" Kak dijawab sama Yuda,
Tapi denger si Inara manggil gitu, ya disamperin sama Yuda. Disamperin sama Yuda ini ke warungnya Inara. Sampai di depannya Inara tanya lagi, kamu tuh ngapain lo mas? Malam-malam jam segini diem aja di bawah lampu lo. Kayak orang banyak pikiran gitu yang ditanya sama si Inara. Dijawabnya sama Yuda, aku juga nggak tahu loh. Kenapa? Aku juga bingung nih. Baru sadar nih kamu tanya begini. Seakan-akan kakiku tuh pengen kesini terus gitu loh, Dok. Si Inara denger gitu tuh seakan-akan kayak lagi digombalin gitu loh dia. Senang sendiri dia. Salting brutal gitu dia. Oh, tapi kamu nggak apa-apa tuh mas? Enggak apa-apa aku. Cuman aku kalau di rumah rasanya suntuk sama dadaku sesek gitu loh kalau di rumah. Denger itu si Nara ini kayak kena kamu nih, nggak bisa jauh-jauh. Kamu sekarang kan sama aku kan gitu dia. Senang betul dia. Beberapa hari kemudian tingkahnya si Yuda nih makin hari makin aneh. Ada satu waktu jam 8 malam waktu Inara tuh mau nutupin warung dia ini, ibunya Yuda yang datang, bukan si Yuda yang datang ke warung Inara. Ibunya Yuda ini datang ke warung Inara, nanya sama Inara, "Duk, Mas Yuda tadi kesini nggak, Duk ya?" Dari abis maghrib Yuda nih keluar dari rumah tapi kayak orang gelisah gitu loh. "Belum aku bu, belum lihat aku Mas Yuda hari ini," gitu. Sambil ngomong gitu si ibunya Yuda ini dipersilakan lo duduk sama si Inara. Waktu duduk itu ibunya Yuda ini cerita semua kejadian hari itu. Menurut ibunya si Yuda dari pagi Yuda ini gelagatnya udah aneh, kayak orang gelisah gitu. Udah gitu waktu ibunya Yuda ini beres-beresin kamarnya si Yuda, di bantalnya Yuda itu ada rambut. Ibunya Yuda ngomong begitu, Inara tuh kaget, was-was gitu, tapi gitu lah, deg-degan lah dia. Tapi dia sambil mikir dalam hati dia tuh kayak, kok efeknya sampai segininya ya. Setelah ibunya Yuda ini pulang, habis ngobrol sama Inara ini, Inara tuh kepikiran nama yang diucapin nama ibunya, sama dia kepikiran Mas Yuda ini kemana gitu. Kemarin kesini terus, hari ini enggak loh. Sampai ibunya yang datang. Karena khawatir dia sama masnya ini diteleponin, di SMS-in, tapi nggak ada respon sama sekali. Begitu terus si Inara. Tapi sampai jam 2 malam nih nggak bisa tidur dia. Diteleponin Yuda nggak jawab, dia SMS nggak balas, nggak tidur. Dia sampai jam 2 malam ini kepikiran terus. Nah pas jam 2 malam ini, dari warung dia ini kan warung sama rumah cuma sebelahan aja kan, cuma depan belakang aja. Dari warungnya si Inara ini kayak ada suara orang geser-geserin bangku gitu loh. Penasaran si Inara. Ibunya kan udah tidur kan, dan dia cuma berdua aja tuh. Diintipin sama dia, siapa jam segini, jam 2 malam. Begitu si Inara keluar dari rumah dia ini, tengok di warung itu, ternyata yang ada di warung dia itu jam 2 malam ini Yuda. "Kamu ngapain mas jam segini? Jam 2 malam di depan warung? Ibumu loh dari jam 9 tadi di sini nyariin kamu loh." Dijawab sama Yuda, tapi jawaban Yuda ini kayak orang lantur gitu loh. "Gak mau aku di rumah nih banyak banget yang ganggu." Menurutnya si Yuda, selama si Yuda ini di rumah tuh kayak ada yang orang keluar masuk di kamar dia, tapi bukan ibunya, bukan keluarganya, kayak perasaan dia aja gitu lah. Terus setiap dia mulai mencari ketenangan, satu-satunya tempat yang menurut dia paling aman itu warung kopinya si Inara inilah. Makanya jam 2 malam itu si Yuda ini datang ke warung kopinya Inara. Dengar jawaban si Yuda nih yang lantur gitu, Inara tuh khawatir gitu dia. Perasaannya jadi nggak tenang. Tadi udah bunga senang gitu, tapi ngeliat orang yang dia cintai ini makin hari makin aneh begini kan, jadi perasaan dia juga kemana-mana gitu kan. Soalnya dia tahu betul kan si Yuda ini begini tuh gara-gara siapa, kan dia tahu sendiri gitu. Takut terjadi apa-apa sama si Yuda. Akhirnya si Yuda ini sama si Inara diantarlah pulang ke rumah. "Wes ayo mas, antar aja pulang ke rumah, ibu mulu kasihan nyariin kamu." Diantarlah si Yuda ini pulang sama Inara. Sayangnya kejadian jam 2 malam ini bukan cuman malam itu aja. Kejadian itu terulang hampir setiap malam setelah malam kejadian itu. Selalu sama. Tiba-tiba jam 2 malam ada Yuda. Si Inara dia apal betul dia. Kalau di jam 2 ada orang di luar sana di warung duduk megangin topi, itu udah pasti mas dia ini, Mas Yuda ini. Karena kejadiannya berulang terus, Inara ini jadi kepikiran. Dia kayak setengah nyesel, setengah ragu gitu loh. Apalagi firasat dia tuh gak enak. Saking parahnya kondisinya si Yuda ini, ada satu waktu nih linglungnya makin jadi gitu loh. Di bulan Oktober gitu, hari Minggu warungnya emaknya Inara ini masih tetap buka. Tapi pekerja tuh kan pada libur kan hari Minggu. Hari Minggu itu si Yuda mampir ke warungnya Inara. Tapi mampirnya bukan mampir ngajakin main atau apa gitu loh. Emang dia mau kerja aja biasa. Soalnya dia tetap bawa itu loh, kayak bawa paket itulah, surat-surat pos yang mau dianterin. Nah, ditanya lah sama Inara, "Loh Mas Yuda kok kerja mas hari ini? Bukannya hari ini libur?" Enggak libur, ini aku mau nganterin paket ke rumahnya Bu Suparmi." "Loh Mas, bukannya ke rumahnya Bu Suparmi ini enggak satu RT sama aku?" "Loh, emang iya po? Kukira deket sini gitu yang diucapin sama si Yuda."
di situasi yang begini si Inara ini makin ngerasa kayak kok tiap hari makin aneh ya orang ini. Kan gejala ini gara-gara diri sendiri gitu loh. Tapi Inara ini mulai ngerasa aneh, terus dia mulai ngerasa kasihan sama si Yuda ini. Dia juga mulai ngerasa nyesel apa yang dia lakuin selama ini. Dia kan gak nyangka kalau ternyata efek sampingnya itu sampai sejauh ini. Dan gak cuman itu aja, yang si Inara temuin di kamar itu, rambut itu terjadi tiap hari. Setiap dia bangun tidur beresin kamar, pasti dia nemuin itu terus berhari-hari. Cuman karena menurut gue ini rahasia yang cuman dia dan Mbah Dukun itu yang tahu, makanya sama Inara lah disimpan, dirahasiain. Beberapa hari setelah kejadian itu, ibunya si Yuda ini sempat datang ke warungnya si Inara. Ibunya ini nanya, "Duk, semalam Mas Yuda ini pulang dari warungmu jam berapa?" "Jam 9-an lah Bu pulang dari sini." "Terus kesini lagi?" "Enggak, soalnya kan jam segitu udah tutup Bu warungnya." "Duh, semalam itu Yuda itu sempat pulang jam 9, betul jam 9 itu pulang nyampe rumah. Tapi nggak lama di rumah dia pamit lagi, katanya mau balik ke sini lagi jam 10-an lah kurang lebih." "Enggak ada Mas Yuda kesini jam 10." "Loh kok aneh ya Dok, Yuda nih kuperhatiin beberapa hari terakhir nih makin hari makin aneh loh, kayak orang linglung gitu loh Dok." "Linglung gimana Bu?" gitu yang ditanyain sama si Nara. Jadi menurut pengakuannya si ibunya Yuda ini, pagi-pagi itu waktu ibunya Yuda yang beres kamarnya si Yuda, sarung yang biasa pakai sama Yuda ini kegulung gitu loh. Terus di sarung itu dipeganglah sama ibunya si Yuda ini, baunya kayak bau minyak gitu Jo. Ngedenger apa yang diucapin sama ibunya si Yuda, Inara ini langsung ini pasti bau minyaknya Mbah Murni itu. Bingung gitu, si Inara tuh nge-freeze diem gitu sambil mikir. Soalnya saya ingat Inara, harusnya bau minyak itu kan cuma ada di topi kan, nggak sampai ke sarung atau yang lain gitu. Dia lagi bengong gitu, dipanggilin sama ibunya Yuda, do gitu. "Oh iya Bu gitu. Kayak bengong gitu loh dia. Gak lama dari itu Yuda nih lewat depan warungnya si Inara pas lagi ada ibunya Yuda ini. Nah si Inara langsung tahu itu Mas Yuda pulang Bu gitu. Gak lama dari itu langsung ibunya Yuda langsung pulang. Belum lagi kebiasaan Yuda yang datang di warungnya Inara jam 2 malam ini terjadi berulang-ulang tiap hari. Sampai ada satu waktu kejadian jam 2 malam itu sengaja gitu ditunggu sama Inara, karena Inara udah yakin betul nih pasti malam ini juga Mas Yuda pasti bakal kesini nih jam 2. Datang Yuda ke sana kayak biasanya buat topi gitu. Cuman bedanya malam itu Yuda tuh datang di sana duduk di warung kopi itu ngobrol sendiri. Disamperlah sama si Inara, ditanya, "Mas kamu nih kenapa loh? Masuk kamu makin hari makin mengkhawatirkan." Tapi kayak nggak dianggap gitu loh si Inara ngobrol, ngajakin dia ngobrol ini. Dia kayak sibuk ngobrol sendiri gitu. Pas ditanya, "Kamu ngobrol sama siapa lo Mas? Diam jangan ganggu, aku lagi ngobrol sama pacarku." Bingung lah Inara, "Lah aku ini loh pacarmu lo, kamu ini ngomong apa sih?" Ngelihat si Yuda nih kondisinya begitu, Inara nih nyesel, dia nangis dia. Tapi setiap dia bilang minta maaf lah segala macam, nggak dianggap itu loh sama Yuda, nggak connect lah, nggak tega ngelihat si Yuda begitu diantar pulang. Kayak biasanya setiap malam kesana kan pasti diantar pulang lagi ya si Inara. Tapi malam ini waktu diantar sama Inara pulang sampai depan rumahnya si Yuda ini, Yuda teriak-teriak deh, "Aku ini nggak mau pulang. Di rumah ini banyak yang ganggu." "Maksudmu apa Mas, yang ganggu apa?" "Itu kau lihat tuh, di kamar tuh ada orang yang ganggu aku." Bingung tapi Inara ini apalah maksudnya. Karena ribut-ribut teriak-teriak begitu, ibunya Yuda sampai keluar. Sama kayak Inara, udah bingung soalnya ibunya tiap hari anaknya nih, anak cowoknya makin hari makin nangis. Karena ngelihat anaknya begitu dan si Yuda nih nggak mau diantar pulang, yang Yuda mau balik lagi ke warung Inara. Teriak, "Aku gak mau pulang, aku mau ngobrol, aku mau balik lagi ke warung itu." Udah sebingungan gitu Inara sama ibunya Yuda ini. Ya, akhirnya sama ibunya Yuda, "Udah Lara, gak apa-apa, kamu bawa aja Yuda ini ke warung." Akhirnya sama Inara dibawalah pulang lagi ke warung. Sepanjang perjalanan dia ngebawa si Yuda ini ke warungnya nangis dia sambil dia mikir, "Apa aku ini udah keterlaluan apa ya? Aku ini nggak mau loh sebenarnya Mas Yuda sampai begini. Bukan ini yang aku mau." Sejak kejadian malam itu banyaklah bengongnya si Inara nih. Dia mulai kepikiran, apa aku batalin aja apa ya perjanjian ini gitu. Dia tiba-tiba ingat dengan orang pertama yang nyaranin dia ketemu sama Mbak Murni, Mbak Santi itu. Apa aku telepon aja Mbak Santi nih ya? Tapi kalau aku ceritain semuanya sama Mbak Santi ini apa dia percaya sama aku?
Udahlah aku langsung ke tempat Mbah Murni aja. Akhirnya pergilah si Inara ini ke tempat dukun itu, ke tempat Mbah Murni itu. Diceritain semuanya, semua yang si Inara ini alami ceritain semuanya sama Mbah Murni. Sama terakhir itu untuk nutup kalimatnya dia bilang, bisa nggak Mbah aku batalin semua perjanjian ini? Sebenarnya ison dong kalau mau dibatalin, tapi apa aku yakin sama akibatnya? Gak pikir panjang sih Inara. Iya Bang, nggak apa-apa Mbah, apapun lah, apapun kulakuin yang penting Mas sudah bisa sembuh. Akhirnya diiyain lah sama Mbah Murni. Dikasih tahu ke si Inara, nek kue kelemasmu mari, kue siapi wae nduk 7 helai rambut, dicuci sama bunga 7 rupa, terus dicampur sama kopi, ditaruh di Yuda, suruh Yuda minum. Karena menurut Inara nih persyaratannya nggak rumit, nggak ribet, diiyain sama dia. Pulangnya dia dari rumahnya Mbah Murni ini, disiapin semua persyaratan yang disebutkan sama Mbah Murni, disiapin sama si Inara. Cuci kembang 7 rupa segala macam, dibungkus lah sama kain. Ini udah siap untuk dikasih di minumannya si Yuda. Seminggu setelah itu kondisi Yuda nih makin parah lagi, dia udah makin linglung kayak orang kosong gitu yo. Udah gitu kondisi fisiknya, kesehatannya tuh makin drop. Disuruh makan dan segala macam juga nggak pernah mau. Badannya habis betul lah, kurus betul. Disuruh makan nggak mau. Yang dia mau tuh cuman aku mau balik ke warung itulah yang dia mau. Nggak mau ke tempat lain. Menurut ibunya si Yuda, beberapa hari sebelum dia jatuh sakit begini nih, Yuda ini kayak orang linglung terus kehilangan konsentrasi gitu loh. Beberapa kerjaan dia tuh nggak jelas, kacau kerjaannya. Terus dia jatuh beberapa kali dari motor, kayak hilang fokus gitulah. Bahkan terakhir kali sebelum Yuda terkapar sakit begini, kawannya lah yang antar Yuda ini pulang ke rumah dalam kondisi yang badannya banyak kali luka. Bahkan waktu kondisinya masih luka gitu mau diantar ke rumahnya Yuda nih sama temennya nih, nggak mau. Yuda dia masih mintanya kalau mau antar aku pulang, antar aku ke warung. Akhirnya bener tuh si Yuda tuh waktu kecelakaan tuh diantarnya nggak ke rumah sama kawannya ini, pertama kali diantarnya ke tempat warungnya Inara, karena itulah yang diminta terus sama si Yuda. Sesampainya di warung ditanya, loh Mas Yuda kenapa kok Mas Yuda bisa begini badannya gitu. Tanyain sama kawannya Mas Yuda ini. Dijelasin kalau Yuda ini habis kecelakaan, tapi tiap si Yuda ini mau ku antar pulang dia nggak pernah mau. Yang dia minta antarnya ke sini walaupun kondisinya begini loh. Dalam kondisi panik itu si Inara nih kebesit, momennya pas nih, karena udah siapin gitu ya yang mau diminum sama Mas Yuda nih. Kebetulan Mas Yuda nih malah diantar ke sini. Akhirnya bener tuh nggak lama dari itu Inara masuk ke rumahnya yang di belakang. Diambillah apa yang udah disiapin sama dia nih untuk ditaruh di kopi. Cuman kan nggak lucu ya, masa tiba-tiba dikasih kopi kan. Jadi disiapin sama dia nih kopi sama air putih. Dibawalah tuh dua-duanya, termasuk kopi yang udah ditaruh sama dia itu. Dikasih dulu air putih. Pas dikasih air putih, udah agak tenangan tuh si Yuda dikasih kopi sama Inara. Kopi yang emang udah dia siapin. Kalaman dari itu bener aja tuh kopi diminum lah sama si Yuda. Walaupun reaksinya tuh nggak langsung, tapi dalam hatinya si Inara tuh dia sambil kok nggak ada apa-apa ya, nggak terjadi apa-apa. Mungkin nggak langsung nih efek sampingnya segala macam itu nggak langsung terasa gitu ya. Akhirnya sama Inara diantarlah pulang si Yuda. Mau dia diantar pulang. Seminggu setelah si Yuda ini minum kopi yang udah disiapin sama Inara, betul aja kondisinya makin hari makin membaik. Bahkan seminggu setelah itu juga dia udah masuk kerja, udah mulai aktivitas kayak biasanya dan udah nggak linglung lagi. Ada satu waktu setelah pulang kerja, si Yuda ini kepikiran, aku udah seminggu sakit, udah lama nggak ketemu pacar dia ini, si Inara ini. Nanti aku jam 7 mampir lah. Sampainya dia di warung Inara, bingung deh, loh kok warungnya tutup? Biasanya nggak jam segini juga tutup, jam 9 lah mungkin paling lama-lamanya ini. Kok jam 7 udah tutup? Karena penasaran diparkirlah tuh motor di depan warung itu. Ke belakang dia ke rumahnya Inara, diketok pintunya, Assalamualaikum. Tapi yang keluar bukan Inara, tapi ibunya Inara. Keluar ngeliat Yuda tuh malah nangis-nangis. Yuda bingung, loh kenapa Bu Pripul kok nangis? Gak banyak percakapan di pintu itu, langsung dipegang lah tuh tangannya si Yuda sama ibunya Inara nih. Dibawalah Yuda ini masuk ke kamar kayak orang genting gitu loh. Tapi Yuda juga bingung, loh ini kenapa sih gitu. Nurut lah, dibawa masuk ke kamarnya Inara. Begitu buka pintu kamarnya Inara, sesuatu yang gak pernah dibayangin sama si Yuda. Inara ini udah diikat di kasur itu tangan kakinya. Loh Inara kok diikat Bu? Jadi ibunya Inara ini ngejelasin sama si Yuda, udah 4 hari ini Inara nih sering teriak-teriak sendiri, sering marah-marah. Kadang aneh loh, abis marah ketawa gitu. Terus dia sering pergi dari rumah gitu, tapi nggak jelas, jalan ke sono sini, nggak ada tujuannya. Belum lagi si Inara ini jadi sering nyakitin diri sendiri, makanya sama ibu ikat beginilah daripada kasihan. Ibu udah nggak tega lah sama Inara, gimana caranya dia bisa sembuh. Belum lagi omongan-omongan tetangga dari luar tuh nggak enak untuk didengar Loh pripun Bu, emang wong-wong ini sami sanjang nopo loh? Si Yuda lah bingung.
Menurut pengakuannya ibunya Inara, beberapa yang dia dengar dari orang-orang tuh gini. Oh, pantas aja kemarin-kemarin Yuda aneh gitu ya. Ternyata tuh ulahnya Inara. Pasti nih peletnya tuh balik lagi nih ke badan dia sendiri. Gitu, yang diucapin sama orang-orang yang didengar sama ibunya Inara. Sedih lah ibunya Inara denger anaknya digituin. Belum lagi ada nyeletuk lebih pedes lagi. Jadi menurut orang-orang nih kalau Inara ini memang raganya aja yang masih ada, tapi jiwa dia itu udah kekunci sama setan yang udah disepakati perjanjian sama dia itu tadi di awal. Awalnya ibunya nggak percaya betul kalau anaknya nih ngelakuin hal itu gitu. Cuman makin banyak orang yang ngomong begitu, apalagi kalau dipikir-pikir semuanya tuh kayak masuk akal gitu lah. Ibunya Inara cuman pengen si Yuda ini bisa maafin anaknya, karena anaknya ini setiap teriak tuh nyebut nama Yuda terus. Ibunya Inara ini sadar betul lah, setiap tindakan yang dilakukan sama anaknya itu pasti ada konsekuensinya, dan mungkin inilah konsekuensinya. Itu dia sebuah kisah cerita tentang Cirepan. Aku nyebutnya agak aneh gitu. Cuman ya itulah, di zaman sekarang sih menurutku daripada lo pada pakai dukun lah atau apa gitu ya, mending duitnya nih dipakai untuk upgrade diri sendiri. Nah, belilah pakaian yang bagus, bacalah buku biar otak tuh keisi atau apa gitu lah, atau beli sabun lah, terbikin sabun gua. Gitu teman-teman, itu aja ya. Seperti biasa closingnya, jangan lupa sholat teman.